Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus. Apa kabar Bu Susi? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik. Bagaimana dengan Bu Yus sendiri? Alhamdulillah saya juga baik, sehat Ibu. Gimana nih Bu Susi? Kemarin sempat WA saya nih mau bincang-bincang, mau diskusi dengan saya. Iya, Maaf ini baru bisa saya respon sekarang ini Bu. iya, nggak apa-apa, Bu. Jadi baru bisa saya Saya respon maklum. sekarang. Gimana nih? Apa boleh saya tahu nih cerita apa sih yang mau dicerita ke saya nih Bu? Ya, Bu, sebelumnya juga saya mohon maaf ya, Bu, sudah mengganggu waktu Ibu. Iya maaf. Gini, Bu, ada satu permasalahan itu di dalam kelas, dan itu sudah ada di hati saya itu bagaimana saya mau mencurahkan kepada siapa. Kebetulan saya mengingat Bu Yus, jadi saya ingin sharing sedikit tentang permasalahan anak saya. Jadi di kelas saya itu Bu Yus, ada salah satu siswa itu anaknya. Perbincangan kita ini tentang siswa Ibu yang pendiam dan tidak interaktif di dalam kelas ini, Bu ya. Ya benar Bu. Iya. Baik, Ibu Susi, boleh saya tahu sekilas ini cerita Ibu, kondisi yang sudah berjalan saat ini seperti apa di kelas Ibu? Selalu pendiam. Kalau kita katakan dia pasif dalam pembelajaran dan sulit berinteraksi dengan teman-temannya. Jangankan kita bilang di luar, di dalam kelas pun itu sulit dia berinteraksi dengan teman-temannya, Bu Yus. Oh, baik. Ini di sini berarti Ibu Susi mau bersharing atau berbagi dengan saya nih tentang permasalahan di kelas pembelajaran Ibu ya, Bu ya. Di sini Iya, saya benar. bisa menggarisbawahi bahwa Selama proses pembelajaran, kebanyakan itu kan anak-anak saya kan aktif betul, karena saya berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menarik bagi mereka dan tidak membosankan bagi mereka dengan menyediakan video-video pembelajaran seperti itu. Kemudian dengan mungkin dengan bermain game atau bermain peran seperti itu. Namun itu satu sendiri itu Bu yang bernama Rizky terlalu pendiam bagi saya. Seperti itu Bu. ya, baik Bu Susi, luar biasa ini usaha Ibu untuk meningkatkan keaktifan siswa Ibu di dalam kelas dengan pembelajaran-pembelajaran yang bervariasi ya, Bu. Namun Rizky belum termotivasi dengan hal itu ya, Bu ya. Ya, seperti itulah Bu. Bu Susi, kira-kira ini kalau saya asumsikan dengan pengukuran skala 1 sampai 10 nih, kondisi kelas Ibu saat ini nih berada di skala berapa nih kira-kira Bu? Di skala 5 lah seperti itu Bu. Skala 5 ya Bu ya. Nah, kira-kira Ya, yang skala yang Ibu harapkan itu tercapai bisa membuat siswa Ibu aktif itu di skala berapa kira-kira? jadi saya menginginkan mereka bisa berada di skala 8 saja seperti itu Bu. Oke, baik Ibu Susi, kondisi saat ini berada di skala 5 dan Ibu menginginkan di skala 8 demikian ya Bu ya. Nah, dengan kondisi yang saat ini terjadi Bu, adakah rencana pendekatan yang Ibu lakukan untuk siswa Ibu yang bernama Rizky ini Bu, terutama ya, untuk Iya, mengaktifkan Rizky dalam kelas nih Bu, bagaimana? iya, iya Bu. Saya berusaha untuk melakukan di sini saya mengambil dua pendekatan Bu. Yang pertama untuk mengaktifkan anak saya Rizky ini saya melakukan proses pembelajaran itu membentuk sebuah kelompok. Itu di mana saya meminta dia atau saya menunjuk dia sebagai ketua kelompok dari kelompoknya, sekaligus saya ingin dia nantinya yang mempresentasikan hasil diskusi itu di dalam kelompoknya, seperti itu. Sedangkan pendekatan yang kedua itu saya lakukan dengan cara pada saat saya membuat keyakinan kelas, di mana pada saat saya membuat keyakinan kelas saya memberikan 3 pertanyaan, di mana 3 pertanyaan itu khususnya saya berikan untuk semua peserta didik saya, tapi secara tidak langsung saya memfokuskan kepada dia pada Rizky tersebut. Wah, luar biasa. Sampai seperti itu saya membuat. Luar biasa pendekatan-pendekatan yang Ibu rencanakan ini Bu untuk membuat Rizky terutama ya yang bisa aktif di kelas, berinteraksi baik dengan teman-temannya ya Bu ya. Kalau bisa saya sikapi ini ada 2 pendekatan yang Ibu rencanakan. Yang pertama yaitu membuat kelompok diskusi di setiap kegiatan pembelajaran dan siswa yang pendiam dan kurang interaktif ini dilibatkan sebagai ketua kelompok dan sekaligus sebagai petugas presenter di dalam kelompok tersebut ya Bu ya.
Iya, seperti Ya, itulah Bu. dan satu lagi, Ibu juga melakukan pendekatan dengan mungkin dengan memberikan reward tadi saya dengar ini. Ibu jadi memberikan reward Iya, kepada siswa jika ada siswa yang mampu menjawab pertanyaan Ibu, Ibu akan memberikan reward lebih untuk peserta tersebut. Begitu ya, Bu ya? iya seperti itu Ibu. Iya. Jadi dengan kondisi seperti itu, pendekatan yang Ibu pikirkan, kira-kira nih yang menurut Ibu maksimal tercapai menurut Ibu? Yang menjadi prioritas Nah, Ibu untuk meningkatkan keaktifan seorang Rizky seperti apa ini, Bu? saya itu mengambil pendekatan yang pertama. Metode yang pertama yaitu membuat diskusi kelompok bagi saya agar dia itu terbiasa untuk berbicara di depan teman-temannya dan dia bisa belajar berinteraksi antara dia dan temannya, kemudian antara kelompok dengan kelompok seperti itu, Bu. Oh, prioritas pendekatan yang luar biasa ini, Bu. Jadi Ibu lebih memprioritaskan Rizky ini menjadi ketua kelompok dan dapat aktif setiap ada kegiatan presentasi gitu ya, Bu ya. Ya, Ya, seperti luar itu. biasa sekali nih Bu Susi. Kira-kira ini Bu Susi dengan pendekatan yang sudah Ibu prioritaskan. Siapa kira-kira yang bisa Ibu libatkan nih Bu untuk mencapai keaktifan Rizky di kelas ini, Bu? Di sini saya akan melibatkan terutama sekali teman-teman sekelasnya, Bu. Meminta juga kolaborasi dengan guru-guru, terutama guru bidang studi yang masuk ke kelas saya, Bu. Ya, baik. Seperti Luar itu, biasa. ya, saya seperti itu, Bu. Ya, baik. Luar biasa ini, Bu. Ibu melibatkan guru-guru lain dan teman-teman Rizky juga untuk membuat Rizky jadi berinteraktif dan tidak pendiam lagi di kelas ini, Bu Susi. Oke, baik Bu. Ya. Kira-kira ini kapan rencana ini akan Ibu realisasikan ini, Bu? Setiap proses pembelajaran yang berhubungan dengan diskusi yang akan materi yang akan didiskusikan seperti itu, Bu. Oh, baik. Berarti ini dalam minggu depan sudah terlihat ini hasilnya si Rizky bisa aktif ya, Bu ya, Insya karena Ibu Allah. terus melibatkan guru-guru lain, teman-teman Rizky dan juga melaksanakan diskusi-diskusi di kelas dan si Rizky menjadi ketua kelompoknya ini dalam presentasi di dalam kelas. Wah, luar biasa nih bincang-bincangan kita nih Bu Susi. Di akhir pembincangan kita nih Bu Susi, apa yang Ibu rasakan ini setelah kita bincang-bincang, sharing bersama, apa yang Ibu dapatkan dari bincangan kita ini Bu kira-kira ya? Saya merasa lega, saya merasa tenang setelah saya sharing sama Ibu Yus. Saya bisa mendapat solusi dan mudah-mudahan ini berkelanjutan nantinya pada anak didik saya. Seperti itu, Bu Yus. Baik, kesimpulan yang luar biasa yang kita dapatkan malam ini, saya juga jadi belajar banyak di Bu Susi dengan Ibu. Jadi jika nanti kondisi ada seperti ini di saya juga bisa nih menerapkan pendekatan yang sudah Ibu optimalkan di diskusi ini nih. Baik, Ibu Susi, terima kasih sudah berbincang dengan saya malam ini, luar biasa sekali. Saya tunggu nih Bu, konfirmasi berikutnya si Rizky selevel mana sudah bisa mencapai. Jangan-jangan nanti pas kita bincang-bincang berikutnya si Rizky sudah di skala 10 ini Bu, gitu ya. Insya Allah. Saya tunggu doanya. Iya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.